Shalom, salam jumpa untuk semua umat Allah yang terkasih. Katekese kita pada hari ini tentang sakramen Ekaristi dan sumber bacaan yang akan kita ambil adalah dari pedoman umum Misale Romawi. Kita akan mencoba melihat susunan unsur-unsur dan bagian-bagian dari Ekaristi Kudus ataupun Misa Kudus. Pertama, susunan umum Misa. Pada artikel ke-27 dikatakan demikian. Dalam Misa atau perjamuan malam Tuhan, umat Allah dihimpun di bawah pimpinan imam yang bertindak selaku pribadi Kristus. Mungkin dalam bahasa lain disebut in persona Christi. Mereka dihimpun untuk mengenang Tuhan atau merayakan kurban Ekaristi. Mengenai himpunan umat seperti itulah janji Kristus pertama-tama berlaku. Di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bisa kita lihat dalam Matius bab 18 ayat 20. Sebab di dalam perayaan Misa, kurban salib dilestarikan. Di situ Kristus benar-benar hadir. Ini perlu diperhatikan bahwa ketika kita merayakan Ekaristi, kita bukan saja hanya mengenang atau mengingat, tetapi Kristus benar-benar hadir dalam kurban Ekaristi itu. Baik dalam jemaat yang berhimpun dalam namanya, dalam pribadi pelayan ibadat, dan dalam sabdanya, maupun secara hakiki dan lestari dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsekrasi melalui imam sebagai in persona Christi. Itu tentang artikel nomor 27. Lalu artikel 28 dikatakan juga demikian. Misa terdiri atas 2 bagian, yakni liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Keduanya berhubungan begitu erat satu sama lain, sehingga merupakan satu tindak ibadat. Sebab dalam Misa, sabda Allah dihidangkan untuk menjadi pengajaran bagi orang-orang beriman, dan tubuh Kristus dihidangkan untuk menjadi makanan bagi mereka. Di samping itu, ada ritus pembuka dan ritus penutup. Jadi itulah susunan umum Misa atau susunan umum dalam perayaan Ekaristi. Ada liturgi, 2 liturgi. Pertama tadi liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Jadi supaya kita mengerti dalam sebuah perayaan Ekaristi atau Misa Kudus, urutan yang secara umumnya, secara garis besarnya, ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Yang menarik tadi bahwa ada di sini tentang liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Liturgi sabda di sana tadi dikatakan bahwa kita mendengarkan dan merenungkan sabda Allah. Itu juga merupakan santapan bagi kita. Maka disebut juga ambo atau mimbar pembacaan sabda itu disebut juga sebagai meja sabda. Meja artinya tempat menghidangkan, ada santapan di sana yang disediakan. Sehingga dengan demikian sabda itu juga hidangan, santapan rohani tentunya bagi kita. Nah, setelah kita mendengarkan sabda dalam liturgi sabda tadi, kalau hari Minggu ada perjanjian lama, bacaan pertamanya, ada Mazmur tanggapan, ada bacaan kedua, lalu ada juga Injil dan dipenuhi lewat homili atau khotbah dari imam. Itulah makanan yang disediakan di meja sabda. Lalu makanan ini, makanan rohani ini akan dilengkapi dengan santapan bagi raga kita, yakni tubuh dan darah Kristus yang akan kita rayakan
dan kita terima lewat kurban di altar ataupun disebut sebagai meja kurban. Jadi sabda yang kita dengarkan tadi sungguh-sungguh menjadi daging. Makanan rohani ini tadi lewat sabda Tuhan sungguh-sungguh menjadi makanan jasmani yang bisa kita terima langsung lewat tubuh dan darah Kristus, yaitu lewat meja kurban di altar. Itu secara umumnya bagaimana kita memahami susunan dalam perayaan Ekaristi. Sekali lagi harus kita ingat ada ritus pembuka, ada liturgi sabda, ada liturgi Ekaristi, lalu ada ritus penutup. Saya kira itu dulu di bagian susunan umum misa, supaya kita yang seringkali mengikuti Ekaristi minimal ya sekali seminggu pada hari Minggu, supaya mengerti yang dirayakan itu begitulah kerangka umumnya, susunannya, sehingga kita juga paham bahwa yang kita rayakan itu sungguh-sungguh perayaan yang dimana Kristus benar-benar hadir lewat sabda dan terutama lewat tubuh dan darahnya. Demikian, Tuhan memberkati kita semua.